Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Rahmawati dari kelas A1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum statistika farmasi dengan mengerjakan kasus percobaan kelima tentang uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji ANOVA atau bisa disebut dengan uji F digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 3 variabel. Nah, sebelum kita ke metode uji ANOVA, sebelumnya kita harus mengetahui tingkat normalitas dan homogenitasnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sebuah uji parametrik harus memenuhi syarat di mana data harus terdistribusi normal. Dikatakan data terdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dan syarat yang kedua, data harus homogenitas. Jika data terdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji ANOVA. Namun jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, nilai tidak terdistribusi normal, melainkan kita harus menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita langsung saja buka aplikasi SPSS 20. Nah, yang pertama kita uji normalitas terlebih dahulu menggunakan metode Shapiro-Wilk. Di sini untuk name-nya kita isi E1 sampai E5, kemudian untuk desimalnya kita 2. Kenapa 2? Karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, untuk labelnya kita sesuaikan dengan kasus EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, setelah kita menyelesaikan variabel view, kita mengisi data view. Untuk data view-nya kita sesuaikan dengan kasus ya. Kita masukkan semuanya di sini datanya. Kemudian setelah itu kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih ke explore. Kemudian untuk semua datanya kita pindah ke dependentalize. Untuk display kita pilih plots, kemudian kita klik plots. Nah, untuk box plotnya kita pilih none, kemudian kita checklist normality plots. Untuk deskriptifnya kita non checklist, kemudian kita continue, klik OK. Nah, ini untuk hasil outputnya sudah terlihat ya bahwa nilai signifikasinya EEDS 30%, nilai signifikasinya 0,374, EEDS 40%, nilai signifikasinya 0,445, EEDS 50%, nilai signifikasinya 0,633. Untuk nilai EEDS 60%, nilai signifikasinya 0,782, dan untuk nilai EEDS 70%, nilai signifikasinya 0,409. Nah, untuk kesimpulannya nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi data terdistribusi normal. Selanjutnya kita ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas kita ke variabel view. Nah, ini sesuai dengan kasus ya. Untuk name-nya kelompok, desimalnya 0, dan untuk labelnya kita ketik kelompok. Untuk valuesnya kita isi dengan nomor 1 EEDS 30%, nomor 2 EEDS 40%, nomor 3 EEDS 50%, dan nomor 4 EEDS 60%, untuk nomor 5 EEDS 70%. Nah, kita klik OK. Kemudian yang kedua diameter daya hambat.
Untuk desimalnya 2, kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka. Kemudian untuk labelnya diameter daya hambat juga. Untuk measure-nya scale. Kemudian kita ke data view. Untuk data view-nya kita masukkan datanya sesuai dengan kasus. Untuk kelompok ini kita masukkan kode sesuai dengan values yang sudah kita isi tadi. Setelah itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik explore. Untuk di dependent list kita masukkan diameter daya hambat, dan untuk di factor list kita masukkan kelompok. Kemudian kita untuk display-nya kita klik box, kemudian untuk plotnya box plotnya kita klik none, kemudian untuk spread vs levelnya kita klik power. Hasil outputnya sudah keluar ya. Untuk hasil nilai signifikasinya homogenitas 0,042, dimana hasil tersebut kurang dari 0,05. Jadi data tersebut tidak terdistribusi normal, karena untuk syarat dari uji parametrik semua data harus terdistribusi normal, dan untuk hasil output di sini hanya salah satu yang terdistribusi normal. Jadi untuk selanjutnya kita ke uji menggunakan metode uji Kruskal-Wallis. Kita ke uji Kruskal-Wallis. Untuk name-nya kita ketik kelompok, kemudian untuk desimalnya 0, labelnya kelompok, kemudian valuesnya kita ketik nomor 1 EEDS 30%, nomor 2 EEDS 40%, nomor 3 EEDS 50%, nomor 4 EEDS 60%, nomor 5 EEDS 70%. Nah, untuk measure-nya kita klik scale, kemudian untuk nomor 2 diameter daya hambat dan desimalnya 2. Kenapa? Karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk labelnya diameter daya hambat, dan untuk measure-nya scale. Kemudian setelah kita mengisi ke variabel view, kita lanjut ke data view. Untuk data view kita masukkan semua datanya sesuai dengan kasus. Setelah itu kita klik analyze, kemudian klik non parametric test, kemudian ke legacy dialog, terus kita klik ke independent sample. Kemudian untuk diameter daya hambatnya kita pindah ke tabel tes variabel list, kemudian untuk kelompoknya kita pindah ke tabel grouping. Nah, untuk define rank-nya kita minimumnya kita ketik 1, dan untuk maksimumnya kita ketik 5. Kenapa? Karena di data tersebut ada 5 data. Maksudnya ada 5 EEDS. EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Kemudian kita klik OK. Dan untuk hasil outputnya kita lihat di tes statistik nilai asim signifikasinya. Nah, ini nilai signifikasinya 0,000. Jadi nilai signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kenapa? Karena untuk nilai signifikasinya tadi hasilnya kurang dari 0,05. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, kita dapat simpulkan
tidak terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.